Salah satu genre yang sering digunakan pada drama Korea atau drakor adalah crime thriller. Tapi, apa sih sebenarnya genre crime thriller ini? Genre crime thriller menceritakan sebuah tindak kriminal, misalnya perampokan, peledakan, penculikan yang bisa saja berakhir pada pembunuhan. Inilah rekomendasi 8 drakor terbaru bergenre crime thriller yang wajib kamu tonton. 8. The Good Detective. Gang Du-chang sudah bekerja sebagai detektif selama 18 tahun meski tidak memiliki kemampuan forensik ataupun kemampuan berpikir deduktif dan induktif seperti seorang detektif. Namun, kualitas sebenarnya pada dirinya adalah adil dan rajin. Kembali dari rehatnya selama 1 tahun, Oh Ji-hyuk adalah lulusan Universitas Kepolisian Nasional yang sangat ahli mengungkap tindak kriminal berdasarkan firasatnya yang kuat dan sifatnya yang mendetail. Mereka menjadi satu tim dan terlibat dengan kejahatan 5 tahun lalu yang menjadikan Lee Dae-chol sebagai seorang terpidana hukuman mati. 7. Train. Seorang pria kehilangan orang yang berharga karena seorang pembunuh berantai. Dia menyeberang ke dunia yang berbeda untuk mencari tahu kebenaran di balik ini semua. Seo Duon adalah seorang detektif yang sangat antusias dalam pekerjaannya. Han Seo-kyung adalah seorang jaksa dengan kepribadian yang jujur. Lee Jung-min adalah anggota unit investigasi ilmiah. Dia adalah teman masa kecil Seo Duon dan juga cinta pertamanya. 6. Missing Theater Site. Kim Wook adalah seorang penipu baik yang menipu orang jahat. Dia membantu para korban mendapatkan uang mereka kembali dan menafkahi dirinya dari uang yang didapatkannya. Saat dia pulang, dia ditangkap oleh sekelompok preman. Dia jatuh dari jurang dan bangun di tempat aneh bernama Desa Duon. Semakin lama dia berada di sana, tempat itu menjadi semakin aneh. Tempat itu katanya adalah tempat tinggal orang-orang hilang yang menunggu seseorang menemukan mereka lagi. Drama ini menceritakan kisah penantian dan pencarian orang-orang tercinta yang menghilang secara misterius. 5 Times. Pada tahun 2015 mengisahkan Lee Jin-woo yang bekerja sebagai reporter untuk mengejar kebenaran, sedangkan di tahun 2020, Seo Jung-in juga merupakan seorang reporter. Jung-in mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi reporter terkenal. Semuanya baik-baik saja untuknya dan keluarganya hingga sehari setelah ulang tahunnya di tahun 2019. Sesuatu dari masa lalu berubah yang mengubah seluruh hidup Seo Jung-in. Ayahnya dibunuh pada pemilihan presiden 2015, ia tinggal di pedesaan dan dia mendapati dirinya sebagai jurnalis di sebuah perusahaan berita kecil. Tidak ada yang mendengarkannya dan mengira dia menderita penyakit mental. Entah bagaimana Seo Jung-in bisa terhubung dengan reporter Lee Jin-woo dari 5 tahun yang lalu melalui panggilan telepon. Mereka berusaha mencegah kematian Presiden Korea Selatan Seo Ki-tae yang juga ayah Seo Jung-in. 4. Beyond Evil. Lee Dong-sik dulunya adalah seorang detektif yang cakap. Dia sekarang bekerja di pos polisi di kota kecil. Suatu hari, detektif Han Jo-won dipindahkan ke pos polisi yang sama dan ditugaskan untuk sebagai bos Lee Dong-sik. Sebuah kasus pembunuhan berantai terjadi di kota kecil yang damai. Kasusnya adalah kasus pembunuhan berantai dengan motif sama yang terjadi pada 20 tahun lalu dan kasus semacam ini mengubah hidup Lee Dong-sik. 3. Mouse. Seperti arti namanya, Jung Bar-um adalah pria tampan yang dikenal sebagai polisi baik yang dulu dikenal sebagai pahlawan masyarakat. Sifatnya yang peduli membuatnya dicintai oleh orang-orang di gudang di mana dia bekerja sebagai polisi berpangkat rendah. Komuchi adalah detektif yang temperamennya buruk. Cara kerjanya yang terkenal mungkin membuatnya mempunyai tingkat rata-rata penahanan penjahat tertinggi, tapi dia tidak punya keinginan untuk naik pangkat. Namun hal yang dia kejar adalah balas dendam kepada seorang psikopat yang mengakhiri hidup orang tuanya. Cerita semakin pelik ketika suatu hari Bar-um dan Muchi mengejar pembunuh berantai psikopat, kemungkinannya pembunuh ini adalah pembunuh yang ingin dibunuh oleh Muchi. 2. Taxi Driver. Kim Duki lulus dari Akademi Angkatan Laut dan menjadi pejabat UDT, tim penghancur bawah air. Ibunya dibunuh oleh seorang pembunuh berantai dan hidupnya berubah setelah kejadian itu. Kim Duki sekarang menjadi supir taksi mewah dan bekerja untuk Rainbow Taxi Company. Perusahaan tersebut bukan sekedar perusahaan taksi biasa, mereka menawarkan layanan khusus untuk balas dendam. Jika klien meminta mereka untuk membalas dendam, Kim Duki dan rekan kerjanya akan melakukan layanan tersebut.
1. Law School. Yang Jong-hun adalah mantan jaksa yang sekarang menjadi profesor di sekolah hukum bergengsi. Muridnya tidak menyukainya karena sifatnya, tetapi Yang Jong-hun tidak peduli apa yang dipikirkan murid-muridnya tentang dia. Yang Jong-hun fokus pada pembinaan personel untuk bidang hukum. Profesor Kim Eun-suk adalah satu-satunya kolega yang dapat dia ajak bicara secara terbuka. Kang Sol dan Han Joon-vi adalah siswa sekolah hukum tahun pertama. Kang Sol baru saja masuk sekolah hukum, dia berasal dari latar belakang keluarga yang miskin. Di sekolah, dia dikelilingi oleh siswa yang cerdas dan berasal dari latar belakang kaya. Kang Sol perlahan mengetahui tentang profesi hukum yang sebenarnya. Han Joon-vi berada di urutan teratas di antara siswa sekolah hukum tahun pertama. Dia adalah seorang pemuda yang menarik dengan kualitas kepemimpinan, tetapi dia memiliki sebuah rahasia. Itulah rekomendasi 8 drakor terbaru bergenre crime thriller yang wajib kamu tonton. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.